Jadi kalau semua pendukung Persija belum tentu Jackmania, tapi Jackmania udah pasti pendukung Persija. Nah, yang bedain pendukung Jackmania, pendukung Persija sama Jackmania yaitu KTA. Biasa sih kita nyebut kalau zaman Lebak Bulus kita ada nyebutnya Jali lah ya. Rojali, rombongan Jack Liar. Rojali. Bentar, gue tarik mundur dikit. Zaman Lebak Bulus. Jadi stadion Lebak Bulus masih ada, masih jadi kandangnya Persija. Itu kalau yang nggak ber-KTN disebutnya Rojali, rombongan Jack Liar. Kalau dia kan Rojali, rombongan Jack Lingko. Pas digusur kalau salah 2003 ada kalau. 2003 2004. Dijadiin Taman Menteng. Nah, kejadian Taman Menteng. Itu pas eranya Bang Yos tuh. Jadi kalau dulu nih ya, nih kita ngomong lagi nih. Misalnya Bang Anies punya legacy, ya Bajide kita pakai itu. Legacy. Legasinya Bang Anies kan punya Stadion JIS. Nah, kalau Bang Yos legasinya kan yang bangkitin supporter Persija punya supporter nih, itu Jackmania. Cuman Bang Yos juga tetap punya dosa bagi gue nih. Dosanya yaitu menggusur Stadion Menteng. Karena apa? Karena itu kan satu-satunya lapangan bola bersejarah lah ya. Walaupun alasannya nggak mungkin lah Persija supporternya nonton di situ karena tempatnya kan kecil. Ya. Tapi kan itu bisa kita jadikan mesnya Persija. Lapangan latihannya Persija dan sekretariat Jackmania yang tempatnya memang di pusat terkumpul kan semuanya. Dan bagi gue sih itu kesalahan fatal sebenarnya ya. Terjauh kalau di Indonesia di Papua ya. Papua tuh. Kalau yang di luar negeri ke Myanmar sih. Gue kalau di dalam negeri Bali, Solo pernah. Yang paling kalau keluar Singapura gue. Singapura. Kemana? Paling jauh. Ya gue pengen tahu nih pakai 1928 legacy ini gue pengen tahu sejauh mana. Paling jauh mana? Ya pernah nonton GK itu pernah terlibat waktu perang Suriah gitu misalnya kan. Terus pernah Palestina. Terus pernah Myanmar. Jadi kita pernah yang galang-galang dana lah gitu. Sampai kalau isu-isu yang sensitif misalnya kayak isu lingkungan kayak reklamasi, terus isu lingkungan tentang penggusuran yang kayak para pancoran. Jadi walaupun sebenarnya kan agak ditentang ya teman-teman, cuman kan gue bilang ya gue kan juga manusia gitu kan, gue juga punya hak untuk bersuara, untuk berbicara gitu. Kebetulan komunitas berada di supporter, ya udah gue bersuarakan di sini. Kenapa sih kalau misalnya ketika kita misalnya teriak misalnya tolak reklamasi. Gue sekarang ini kan lebih kencang membicarain tentang perdamaian ya, tentang mengakhiri permusuhan. Momennya itu di Kanjuruhan tuh. Kanjuruhan tuh artinya supporter semua udah pada introspeksi diri. Dan itu udah terbukti tuh. Semua supporter bersatu. Betul. Mereka berempati, mereka bersuara bareng-bareng. Waktu di Jakarta kita tabur lilin gitu ya, tabur bunga. Itu semua supporter ada tuh. Ada Viking juga, ada bonek di sini. Dan itu bisa akur-akur aja kan. Bahkan 7 harinya Kanjuruhan. Di Bandung dia ngadain acara tuh 7 harian dan itu datang The Jack tuh pakai style, pakai atribut kita dan itu aman-aman aja kan. Bahkan gue ini yang menurut gue bisa jadi penyesalan gue juga gitu kan. Istri gue lahir itu ketiga anak gue nggak hadir karena gue nonton bola gitu. Nah, ajar sih kelar. Militansinya emang bahkan tanggal pernikahan gue itu gue undur gara-gara Persija main. Minimal gitu kan orang Betawi gitu, banyakin ikro. baca. Udah jus ama lewat gue. Datang ke rumah gue, masuk kamar mandi, ngelihat buku Animal Farm, gue bawa pulang kayak dibaca aja lo. Nih coba baju tulisannya legacy. Apa legacy yang paling lo udah lakukan nih dari lahir sampai sekarang? Punya anak 3. Dari berapa bini? Lu eskelet. Kagak yang itu. Eskelet kagak balik rumah gua. Lah kan udah berlalu. Masa lu kalah sama Ibon? Eskelet. Sorry Bi ya, mulut pada sampah Bi. Gua salah langkah aja. Satu gua sekali aja. Nggak apa-apa, dia mah nggak ngaruh. Eskelet jadi dimasuk gitu loh, eskelet. Eskelet gitu. Iya, tapi kan deh misalkan Tapi kan udah selesai, kan udah masa lalu. Iya, yang penting sekarang happy. Nggak perlu dibahas. Oke, baik lagi ke BTW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Irfan. Gua Maxi. Gua Ajar Giler. Gue Kojek. Gue Abi Irlan.
Assalamualaikum. Bang Abi. Bang Abina. Tepat syuting hari ini kita lagi bersedih ya, Bi. Sedih banget 2 kali. Iya. Sedih banget 2 kali. Kenapa Bang Ali? Ada apa? Sedih apa? Kenapa Sedih 2 kenapa? kali sedih? Ya kemarin kan timnas Oh, kalah gede lagi kan. Kalah gede. Nah, sekarang Persija sendiri kalah juga. Tapi timnas kan masih ada harapan. Iya masih maksudnya sedih aja gila. Yang tadinya pas zaman STY kan kita 2 kali loh bisa ngalahin Vietnam gitu kan. Iya. Boy, lo sekarang 3-0. 3-0 langsung di kandang sendiri lagi di Indonesia gitu. Di Pekansari. Nah, itu kali 3-0 dan Persija baru kalah sama Persib 2-1 di semifinal Piala Presiden. Presiden siapa? Hah? Presiden Indonesia lah, masa Korea gimana? Seperti mancing lu. Ngejok gue baru pengen jawab, apa dijawab duluan? Iya, pokoknya kalau Persija kalah, kita kena. Nih, ada di Instagram gue tiba-tiba barusan nih. Apa itu? Girangin hati aja bang, salam 21 tuh sialan gue. Pokoknya kena aja. Lo terakhir apa Nazar lu? Bubur diaduk. Bubur diaduk. Bubur nggak Ini diaduk. kadang DM lagi Bang, bubur diaduk belum? Pokoknya ada aja dah. Nah, BTW Nut, kita sekarang lagi dan mau ngobrol bareng Abi Irlan. Lah. Nah, nih buat teman-teman kan gak semuanya bukan warganya BTW Indot, gak semua nonton bola, Iya, nggak semua mungkin supporter juga. Nah, yang belum tahu ini dia Instagramnya Abi Irlan. Nah, Mengkot the Jack. siapa sih sebenarnya nih? Iya. Sejujurnya Mek itu bukan anak bola nih. Iya. Bagian sana anak bola banget nih. Mereka anak basket, Bi. Enggak, gue anak bola kampung Bi sebenarnya Bi. Scottie Pippen. Wih, Scottie Pippen. Ini kayaknya bukan anak bola nih, anak kayaknya. Harus gue escalate gak? Harus jadi baper gitu. Guguk dong gitu loh. Aduh. Tapi ini salah satu dedengkot supporter Persija Jakarta atau Jakmania yang orang lebih kenal dengan Abi Irlan sebutannya. Oh, ini supporter nih, Abi Irlan nih. Oke. Ini berarti abang-abangannya nih jatuhnya nih. Abang-abangan. Berarti kalau misalkan ada pertandingan Persija, Bang Abi nih yang goyangin berarti bawa semua pasukan nih. Kata orang aku ini kesurupan. Demi Persija Jakarta. Soalnya dia bukannya Max yang pendukung Persija, anaknya Anak justrunya. aku tuh iya. Anak aku tuh gila merchandise Persija tuh. Jadi di depan rumah tuh gang Jalan Sayuti ada merchandise Persija di situ. Ngumpul situ. Lama. Enggak, Sayuti Percetakan Negara Rawasari. Oh, Percetakan. Oh, Kan ada tuh jual merchandise situ kan Persija kan. Regio Oren. Ada koridornya koridor Rawasari. Pak aku mau beli baju bola dong. Ini anak lo yang mau berapa? Anak gue yang diajak mabok sama omnya, Om Igot. Ternyata dia fans Persija. Masih punya KTA dia. Pasti ada, Kayaknya iya. Rawasari, Mas. Rawasari. Regio Oren. Lo gak punya KTA kan? Gak punya. Sama. Dia adanya ini surat apa namanya di Pengadilan Agama. Sudah ya itu. Gue ada ya SKKB. Apa itu? Surat keterangan kelakuan baik. Nah, tapi emang kalau pendukung Persija emang harus punya KTA? Apa gimana? Nah. Bukan. Jelasin Bi. Dia tadi pengen jawab. Harus lo katain. Gue nanya Abi sebenarnya nggak nanya lu, Jeff. Jelasin ada abang-abangan. Enggak, kalau pendukung Persija itu ada organisasinya namanya Jakmania ya, Bi. Betul, Jakmania. Jakmania itu yang ada struktur organisasinya dan pastinya ber-KTA gitu. Jadi kalau semua pendukung Persija belum tentu Jakmania, tapi Jakmania udah pasti pendukung Persija. Nah, yang bedain pendukung pendukung Persija sama Jakmania yaitu KTA. Ya. Biasa sih kita nyebut kalau zaman Lebak Bulus kita ada nyebutnya Jali lah ya. Rojali, rombongan Jack Liar. Oh, Rojali. Bentar, gue tarik mundur dikit. Zaman Lebak Bulus. Lebak Bulus. Jadi stadion Lebak Bulus masih ada, masih jadi kandangnya Persija. Itu kalau yang nggak berKTN disebutnya Rojali, rombongan Jak Liar. Kalau dia kan Rojali, rombongan Jak Lingko. Rombongan jarang beli. Alias PPD. Fresh banget jokesnya. Karena kan Jakmania masih baru, jadi belum banyak. Ya udah, jadi tuh dulu dibilangnya Jali lah tuh yang bukan Jakmania, anak Jakmania yang ber-KTA. Nah, sekarang makin besar, sebutan Jali udah nggak ada lagi. Sekarang sebutannya Persija Lovers. Persija Lover atau Persija Fans gitu. Persija Fans gitu.
Nah berawalnya kan Persija justru kandang pertamanya ini depan studio kita nih, Menteng. Sono. Ini Taman Menteng. Iya. Taman Menteng. Iya. Iya benar-benar aja ke sono. Oke. Jadi naik. Ya jadi Taman Menteng udah nggak nampung lagi dan nggak oke buat kasta persepak bolaan, pindah ke Lebak Bulus. Taman Menteng bukan sepetak gitu doang. Iya kan awalnya kan. Awalnya kan stadion Persija di situ awalnya. Di situ terus di situ ada mes Persija juga. Di situ ada Secret Jackmania. Awalnya di situ. Oh itu tahun berapa berarti? Itu 90-an. terakhir berarti 2001, 2004, 2000. Oh, pas digusur kalau salah 2003 ada kalau. Iya, 2003, 2004. Dijadiin Taman Menteng ya? Nah, kejadian Taman Menteng. Menteng. Itu pas eranya Bang Yos tuh. Jadi kalau dulu nih ya, nih kita ngomong lagi nih, misalnya Bang Anies punya legacy, ya Bang Jide kita pakai itu. legacy. Iya. Legasinya Bang Anies kan punya Stadion JIS. Nah, kalau Bang Yos legasinya kan yang bangkitin supporter Persija punya supporter nih, itu Jackmania. Oke. Cuman Bang Yos juga tetap punya dosa bagi gue nih. Dosanya yaitu menggusur Stadion Menteng. Karena apa? Karena itu kan satu-satunya lapangan bola bersejarah lah ya. Walaupun alasannya nggak mungkin lah Persija supporternya nonton di situ karena tempatnya kan kecil. Ya. Tapi kan itu bisa kita jadikan mesnya Persija. Lapangan latihannya Persija dan Secret Jackmania yang tempatnya memang di pusat terkumpul kan semua. Dan bagi gue sih itu kesalahan fatal sebenarnya ya. Yang ya sayang lah. Dan akhirnya dibangun taman karena Taman Menteng justru penggunaannya malah nggak maksimal kalau gue lihat kan. Ya. Orang sekarang lebih pengen milihnya taman-taman yang dipakai yang dimaksimalin oleh warga sebenarnya kayak Taman Tebet, Ekopark Tebet, Taman Bendera Pusaka yang baru di Barito. Taman Literasi atau taman di Blok M. Malah Taman Menteng nggak jarang lah. Jadi Tikum San Mori malah bi. Dulu mah 2000 apa 2006 2007-an kali ya, itu Taman Menteng tempat mabuk kan di atas. Kita betul. Yang tempat parkiran ya kan. Nah itu justru kita lagi tuh sempet gue bilang lah tuh bayangin Bang Yos tuh. Tujuannya untuk kata taman buat orang bersosialisasi tapi ternyata jadi tempat mabuk tuh karena benar parkiran di atas itu kan gelap. Nah, itu jadi ya itulah makanya sayang banget kalau akhirnya digusur dan sekarang malah Persija kan akhirnya nggak punya mes ya. Kita punya lapangan latihan di Sawangan. Sawangan. Iya yang itu ya orang bilang masa Persija Jakarta lapangannya di Persija Jabar itu. Jawa Barat kan Depok masuk ya. Bi sorry sama satu lagi nggak sih Bi Bang Yos legasinya yang ganti warna? Iya betul, Bang Yos tuh yang karena Jackmania lahir kan di era Bang Yos ya, Bang Yos yang bangkitin kan, kita emang pakainya warna oranye gitu. Dan saat itu Persija juga dibikin jadi warna oranye. Warna oranye. Tadinya emang warna apa? Merah. Persija dari awal kan yang merah. Gitu. Pas era Bang Yos kita ada warna oranye yang utama yang apa home. Jersey home-nya. Katanya home tuh di rumah. Oh, jersey home di rumah. Away kalau keluar. Oke. Katanya Bi sesimpel dia suka apa tim oranye Belanda ya? Katanya. Iya, ya itu kan banyak ini ya, banyak juga cerita, asumsi banyak asumsi yang bilang Bang Yos kenapa ya karena memang identiknya warna merah karena Belanda waktu itu juga pernah pelatih kita kan pelatih dari Belanda. Belanda. Apa? Iya. Aduh lupa. Jadi memang karena Jakarta, karena Indonesia juga yang lekat dengan Belanda, jadi mungkin warna itu yang akhirnya juga jadi bawah dan pelatihnya juga kan banyak kita dari Belanda ya. Bahkan pelatih timnas terakhir kan juga dari Belanda kan. Kenapa lu kayak gitu? Maksud lu? Patrick temennya Squidward. Bintang laut. Kok bintang lah? Patrick. Iya benar. SpongeBob. Tapi ada gak Bi suara-suara dari supporter sendiri itu ke forumnya Persija gitu punya lapangan latihan lagi di Jakarta? Pengennya sih sebenarnya waktu pilkada kemarin nih, nah gue sempet terus ngusulin ke salah satu calon gubernur yang sekarang jadi gubernur nih. Gue sempat ngusulin. Kita punya tanah nih Jakarta, itu di Kuningan, itu yang di depan dekat yang dulunya bekas dinas pendidikan dinas pariwisata kalau nggak salah ya. Oke. Nah itu gue bilang Bang Dul, ini kalau Bang Dul jadi bisa nggak ini dijadiin salah satu mesnya Persija karena ini asetnya Pemda nih. Kenapa di sini? Di sini kita udah ada Secret Jackmania, kantor Persija di belakang. Terus ada lapangan bola tuh, Sumantri kan. Nah kalau
latihannya di sini, yang tempatnya udah mumpuni lah gitu ya. Ada tribun besar terus di tengah lagi di Tengah kota Jakarta Jakarta, aksesnya lebih mudah. Dan mes pemain udah di sini aja. Yaitu dirapin tuh. Dulu kita pernah pakai tuh teman-teman pengurus Jackmania. Kita pernah namanya kan supporter Jackmania kan organisasi ya. Kita ada upgrading kepengurusan. Upgrading kepengurusan tuh di situ. Jadi Jackmania tuh pernah nginep di situ tuh. Ada tempat ya, ada kamar-kamarnya lah. Dan itu kenapa nggak dipakai jadi mes Persija kan? Itu sempat ngusulin. Cuman kan sekarang ya gubernurnya sama wakil gubernurnya udah jadi ya. Saya nggak tahu deh tuh. Belum di follow lagi kali ya. Berarti ntar kita nunggu gubernur yang selanjutnya nih. Soalnya teman saya mau menyalonin soalnya. Nggak sebenarnya. Rapper. Nanti gua Ojek akan. maksud tuh pengen Nggak, sebenarnya perlu kita dorong terus sebenarnya. Sebagai warga Jakarta kan pengen tim kebanggaan sepak bola Jakarta ya punya mes di Jakarta, Lapangan di punya Jakarta. lapangan Jakarta. Karena kan sebenarnya balik lagi tuh yang Bang Abi tadi ceritain bahwa ya perjuangan Persija jadi kan juga karena Muhammad Tusi Tamrin berjuang. Lapangannya akhirnya ada dan terakhir sampai liga yang beneran ya Menteng digusur sama Bang Yos. Akhirnya pindah ke Lebak Bulus digusur sama Ahok. Ya kan sama Ahok dijadiin MRT. Dan sampai akhirnya nggak punya kandang. Alhamdulillah legasi terakhir Mas Anies JIS. Cuma memang JIS sekarang belum total nih jadi kandangnya Persija Jakarta nih. Bukan jadi kandang ini apa namanya konser. Iya, karena konser memang. Karena ini benar. Soalnya itu yang gue dengar, benar. gue denger nih. Karena korelasi kalau kita ngomongin JIS, Ya. sebagai masyarakat awam nih, gue sebagai awam, yang gue denger tuh JIS pasti konser itu. Iya. Konser apa kalau boleh tahu? Oh banyak Bruno Mars kemarin. Dewa di sono. Kan sebenarnya JIS tuh dibuatnya di ujung di Jakarta Utara yang di mana kalau buat konser sebenarnya enak karena nggak mesti masuk dalam kota tolnya. Kalau artis dari luar datang langsung kan ke situ dan sound-soundnya segala macam sudah mumpuni memang tingkat dunia. Nah cuma sekarang tinggal dari Persija yang harus terus berdiskusi dengan pemerintah kota dan pemerintah kotanya juga harus benar-benar tegas dan sesuai sama janji-janjinya bahwa ya Jakarta International Stadium ya buat kandangnya Persija gitu. Dan sekarang kan juga ada ini kan, sekarang udah dibuka untuk parkiran nyambung ke Ancol. Biar kalau orang yang penuh di situ bisa parkir di Ancol. Terus nanti ada juga si stasiun kereta berhentinya di JIS kalau ada pertandingan. Terus kan juga ada Transjakarta, LRT yang dari Kelapa Gading nanti juga nyambung ke JIS juga. Jadi itu udah terintegrasi semua. Mudah-mudahan ya benar-benar Persija jadi tim yang kuat dan di 2027 ulang tahun ke 500 tahun 5 abad Jakarta Persija juara dong. Harus dong. Mudah-mudahan sih JIS itu udah bisa buat pertandingan bola ya. Jangan konser mulu ya. Harus. Ini gue boleh pengen nanya dikit sebenarnya. Kalau kita tarik mundur dulu nih ke belakang gitu ya. Sebenarnya fungsi supporter dan adanya Jackmania terus dengan adanya organisasi gitu kan. Sebenarnya fungsinya tuh udah buat tim bola tuh sebenarnya apa sih? Apakah memang as a supporter atau memang akhirnya ada komunikasi dua arah antar mungkin tiga arah ya, baik dari sisi supporter ke tim, dari sisi supporter juga ke Pemprov atau Pemda gitu ya, untuk mendorong ya. Untuk mendorong sebenarnya fungsinya ini tuh apa sih, ada di mana? Nah ini yang belum kita pahami nih. Nih kita awam itu nih. Iya. Ya kalau Jackmania sendiri karena kita supporter berorganisasi ya. Yang pasti utamanya dukung tim lah itu ya. Kita support tim lah tuh. Udah pasti semua supporter dukung tim. Yang kedua karena kita organisasi biasanya kita wakilin tuh. Jadi teman-teman yang di kepengurusan, nah mereka yang mewakili suara kita nih. Nah suara kita ini itulah yang disebut misalnya aspirasi, evaluasi, kritikan yang kita sampein ke pengurus. Nanti pengurus yang langsung nyampein gitu. Jadi kayak kita udah ada perwakilan lah. Jadi makanya di Jakarta kenapa jarang banget ketika ada tuntutan teman-teman, kritikan teman-teman, kita jarang turun aksi tuh. Karena apa? Karena mungkin udah diwakili oleh teman-teman. Nah kalau memang sampai kita berharap udah suara kita diwakili teman-teman yang di kepengurusan, kalau enggak, nah baru tuh teman-teman turun ke jalan. suka pada teriak lebih kenceng tuh. Nah walaupun nggak turun ke jalan, minimal kan sekarang ada medsos ya. Nah teman-teman pada kenceng tuh di medsos. Kalau sampai misalnya Medsos sama apaan? pengurusan nggak bergerak nih, nggak bersuara, udah kita kan pada teriak tuh misalnya pengurus nih penyepong manajemennya disebutnya kan gitu.
Karena benar-benar udah saking keselnya kan, manajemen inin ke teman-teman supporter pengurus nggak bersuara, udah kaki tangannya segala macam. Paling hanya sebatas itu. Kalau sampai lebih kenceng lagi, baru tuh kadang-kadang teman-teman nunggu lagi nih. Aduh, turun ke jalan kan gitu. Ya ujung-ujungnya selalu gue mulai suruh turun ke jalan. Nah itu yang kadang-kadang jujur aja kalau di Jakarta agak riskan sebenarnya kita kalau untuk demo. Oke. Ya kenapa? Ya kan lagi-lagi walaupun gue demonstran ya dulunya kan, tetap agak ngeri karena ini yang kita bawa supporter kan, supporter yang memang militansinya kan loyalitasnya cintanya itu kan tinggi banget luar biasa, apalagi ketika udah emosi kan. Kayak contoh kemarin aja nih tahun lalu kita ketika lawan rival tuh Persib kan, yang jatahnya harus main di Jakarta tapi kan gagal dengan segala macam alasan gitu kan, dan itu kan kita nggak bisa terima tuh. Nah kan akhirnya dan ketika kita teriak ke pengurus juga pada diem semua kan, nggak ada yang bersuara. Ya udah kita kayak putus asa lah. Ya udah makanya di situ banyak teman-teman pada teriak kan di medsos kan, udah teriak macam-macam. Ya udah yang akhirnya ya kebukti bagi kita tuh. Kebukti apa? Ketika kita nggak bisa main di Jakarta, akhirnya Persija kalah. Kalau main di Jakarta aja itu kan lain cerita tuh. Ya kan tetaplah supporter ini kan kita pemain ke-12 ya kan, pemain ke-12 itu pasti penentu kemenangan lah. Kalau ya kayak tadi Persija kalah kan karena nggak ada penonton juga. Coba kalau penonton itu lain cerita tuh. Minimal kalau nggak dapat dukungan untuk nyemangati, minimal kan pemain takut ya. Ada supporter nih kalau gua kayak tadi tuh kan nggak bisa golin tuh. Depan gawang masih 2 pemain kagak bisa golin. Wah itu bisa habis sama kita tuh kalau nggak ada bisa golin. Kan minimal pada supporter itu. Euforianya beda emang kalau ada militannya. Nah itu makanya kan kalau kita nggak teriak, kita nggak bersuara, ya udah berarti kita anggap kita bukan supporter. Makanya tadi kenapa fungsi supporter sih itu fungsinya nonton sama mengevaluasi, mengkritisi, ngejagain ya Bi ya. Manajemen. Karena apa ya? Karena kita kan yang bayar ya. Pemain kita yang bayar kan, kasarnya pemain kita yang gaji, manajemen kita yang gaji. Karena kita ngeluarin duit, kita nonton bola kan nggak gratis. Kita nonton bola pakai atribut aja kan, atribut nggak gratis kan, bayar ini. Beli kan gitu, beli merchandise. Apalagi kayak merchandise apparel resmi klub aja. Ya. Itu nggak mungkin teman-teman beli yang bentuknya KW tuh. Nggak mungkin teman-teman beli yang nggak ori. Pasti beli ori. Kayak sekarang Persija Adidas. Gue jamin nggak mungkin teman-teman mau beli Adidas yang palsu gitu. Karena pertama lu tensin juga kan, masa gue beli yang KW kan beda ya antara KW dengan yang asli. Terus kedua lu beli yang palsu kan nggak ada manfaatnya buat klub. Kalau lu beli yang ori kan ada manfaatnya. Ya karena jadi sebenarnya tim itu juga hidup sebenarnya salah satunya juga dari supporter ya. Dari supporter. Merchandise, penjualan tiket dan kawan, sehingga akhirnya fungsi supporter itu juga sebenarnya membantu tim juga ya dari sisi bisnis juga ya. Betul, bantu karena ya tadi merchandise Persib, Persebaya, Persija itu kan termasuk yang penjualan tertinggi tuh ya. Oh iya. Aparelnya tuh karena emang ya dibeli bener-bener oleh teman-teman. Harga mahal pun itu kan harganya 1 juta ya. Kayak jersey Persija aja yang dulu kita merek juara raga itu 800.000 gitu ya. 800.000 aja dibeli sama teman-teman gitu kan. Dan kedua kan tiket Persija itu tiap pertandingan kalau total aja yang nonton misalnya 40.000 kali 150.000 berapa tuh kan nilainya kan. Dan itu yang tiket yang di Jackmania tuh ya, yang utara, timur, selatan, 150.000 tuh rata. Terus kedua hak siar TV kan juga kaitannya dengan supporter ya. Kalau supporternya banyak yang nonton juga banyak. Nilai jualnya kan tinggi. Jadi emang benar-benar supporter yang dominan. Kalau sponsor mah gue tahu banget lah sponsor yang ada di klub-klub itu. Pertama udah pasti sponsor udah titipan dari pemilik klub gitu kan, punya perusahaan gue gitu kan. Kalau yang resmi juga paling berapa sih nilainya? Nggak gede-gede banget kan gitu. Jadi ya memang secara kayak baik lagi ya, nih klub bola memang akhirnya salah satu supaya bisa terus berjalan itu memang akhirnya dari supporter, sehingga supporter memiliki secara tidak langsung memiliki hak untuk meminta kepada manajemen, menuntut seperti kayak rakyat Indonesia ke DPR gitu ya. Begitu ya. Hampir sama. Sama-sama nggak didengar maksudnya. Iya benar. Iya. Oke. Ini soalnya hak siaran yang tontonannya banyak ya udah pasti pertandingan Persija, Persib, Persebaya itu pasti yang nonton rame banyak. Kalau tuh.
Bi gini kayak kalau misalnya kita lanjut. Kalau dari total nih, dari nggak butuh ya. Kasihan. Malum masalah di rumahnya banyak soalnya. Apa namanya? Total nih saat ini nih, berapa banyak supporter yang akhirnya terdata? Terdaftar di Jackmania berapa? Bi? Kalau di Jackmania karena udah lama nggak di kepengurusan ya, terakhir yang gue tahu itu jumlahnya kayaknya udah hampir 100.000 itu yang terdata KTA aktif. KTA kan. Yang ber-KTA. Itu real KTP Jakarta atau Oh enggak, seluruh, seluruh Indonesia ya? Jadi di Jackmania itu kan ada Korwil di Jakarta, Jabodetabek. Nah kalau yang di luar Jabodetabek itu ada biro gitu. Jadi kita tuh ada biro di Jawa Tengah ada, biro di Jawa Timur ada, Sumatera ada, Kalimantan ada, Makassar ada. Berarti Bahkan luar negeri juga ada. Luar negeri ada. Iya dong. Iya. Jadi biro gitu. Nah, pertanyaannya, apakah untuk pertanyaannya pada saat mau bikin menjadi anggota lah gitu ya, menjadi anggota, apakah harus jadi warga Jakarta dulu atau gimana nih? Enggak bebas. Enggak. Tadi kan gue bilang ada Korwil, ada biro yang di Jawa Tengah. Biro Solo. Nah itu orang-orang yang sekitar Solo yang mau jadi pendukung Persija, mereka daftar KTA di situ. KTP-nya ya KTP Solo. Oh, Chapter. kan bisa aja misalkan gitu. Kan ternyata harus KTP Jakarta tapi mereka yang tinggal di Solo. Misalkan yang tinggal di Jogja. Siapa yang tinggal Solo? Hah? Ya warga Solo. Tapi bener juga sih. Emang bener Bang. Jadi ada juga yang teman-teman yang kerja atau kuliah di Solo kan. Iya. Nah, dia mau ber-KTA. Nah, kebetulan sewaktu dia di Jakarta, KTP Jakarta dia belum daftar jadi Korwil karena dia kuliah atau kerja di Solo. Ya udah saya daftar di biro Solo walaupun KTP Jakarta. Iya, karena ada teman-teman juga yang misalkan kayak di Jepang itu ada komunitas. Militannya ada. banyak juga ya. Bikin Gokil juga. Jakmania Jepang, Jakmania banyak. Jadi sebenarnya ya bebas ya Bebas. KTP mah adalah KTP. Ya tapi kalau misalkan emang lu pengen menjadi anggota mah bebas-bebas aja. ya, Seperti laki orang Betawi berarti ya. Bebas. Bebas-bebas aja kali. Bebas aja Betawi. Katain dia dongo juga bebas. Gitu, materi itu pinter. Nah, kalau tadi ngobrol ya Abi Irlan kan dia juga bilang bahwa gue sih sebenarnya militan banget, makanya Abi Irlan ini dikenal dengan Jakmania garis keras. GK garis keras. Ini kalau garis keras tuh apa sih korelasi Nah, sama makanya nih kita tanya nih. Yang gue tahu kan kalau garis keras anak-anak bola tuh ultras gitu. Iya, gimana Tribun Bi? Blape, gitu. Kenapa Bi pertama kali tuh ada Jakmania garis keras? Cerita dong, Bi. Romantisme lah. Kita pada tidur lagi. Pada tidur kita. Enggak apa karena lahirnya di Jakarta udah kecil situ gitu. Bi. Namain garis keras sebenarnya dulu kan emang Persija supporternya nggak ada lah ya. Iya. Jadi Tahun berapa itu Bi? Tahun berapa? kan Jackmania lahir tahun 97. Dan gue baru gabung jadi ber-KTA Jackmania itu tahun 99 akhir. Nah itu ber-KTA Jackmania. Jadi memang Jackmania Persija itu memang belum ada supporter ini. Ketika gue ber-KTA aja itu kan supporter Jackmania masih paling masih ada 500-an lah ya di Tribun Timur Lebak Bulus kita lah gitu. Dan gue juga menghimbau tuh teman-teman untuk ber-KTA. Kebetulan lagi itu tinggal di Bintaro tuh di sektor 9. Gue ajak tuh anak-anak daerah situ untuk ber-KTA. Sampai teman-teman kerja, teman-teman kantor, gue suruh bikin KTA. Dan ketika ada jadwal Persija tanding aja, udah ber-KTA The Jack. Lagi itu ada jadwal barengan sama dangdut ya, Familis. Itu mereka lebih milih penonton Familis gitu daripada Persija. Ini orkes dangdut ada Galatama mancing. Dia milih mancing dibandingin nonton bola gitu kan. Nonton bola ya. Itu kan karena gue lagi itu ngerekrut teman-teman The Jack yang di Jombang itu di Mara. Yang daerah situ. Deket rumah gue tuh. Oh iya, itu kan masih itu ya daerah yang pinggiran gitu kan. Jadi mereka kan kuat banget tuh Betawinya nonton dangdut, mancing. bahkan kan ada lenong aja kan deket rumah Haji Bolot situ ya. Itu mereka emang benar-benar milih nonton itu dibanding nonton Persija. Nah, makanya kan gue bikin ini gila susah banget ya untuk jadi pendukung Persija. Dan akhirnya gue bikin namainnya garis keras tuh. Garis keras apaan? Ya garis keras itu ya orang-orang yang dukung Persija militan tuh istilahnya. Militan, loyal. Jadi di mana dan kapanpun Persija tanding lo harus nonton. Mau ada acara mancing Mau ada dangdut. apapun, gue harus nonton. Jadi Persija tanding nih, lo harus nonton gitu. Jadi jangan lagi kalah sama yang lain-lain gitu. Tapi itu pengetahuan baru buat aneh Bi. Ternyata tahun segitu masih jarang yang segitunya ya sama Persija. Oh masih jarang karena kan ya tadi gue bilang kita aja di Jackmania pertama kali aja kan ketua umumnya waktu itu kan Gugun Gondrong ya. Karena kan dia kita anggap dulu
selebritis lah ya, Iya, selebritis iya, yang iya, bisa Icon lah ya. ikon artis Jakarta yang bisa ngerangkul semua artis, dan harapannya kan supaya ikut semua orang-orang mau nonton Persija gitu kan. Makanya kan beliau itu kan jadi ketua umum Jackmania yang pertama kan gitu. Jadi emang waktu itu masih susah lah, bahkan kita kan dulu masih gratis ya. Nonton bola itu di Jack kan masih gratis. Masih bola, gratis asal lu berKTA Jackmania tuh. asal berKTA, jadi KTA kita nonton Lebak Bulus tuh KTA diambil tuh sama kolab-kolab tuh diambil, nanti habis pertandingan lu ambil ke belakang gitu. Jadi begitu tuh. Akhirnya kan teman-teman, wah mendingan nonton bola dulu 15.000 tuh Lebak Bulus kan. Nah daripada gua nonton bola bayar 15.000, mendingan gua berKTA Jackmania nonton selama setahun gratis tuh di kandang gitu kan. Ya udah, akhirnya itu caranya tuh teman-teman Jackmania, gimana caranya supaya makin banyak menurutku ya. Sesusah itu ya, Bi? Susah karena kita aja home away pertama kali aja Jackmania itu kalau menurut gue yang paling besar yaitu ke Bogor. Bogornya kita bilang home Paling jauh, away paling jauh. tuh. Oh ya. Itu lawan PSB Bogor. Kita pernah main ke Bandung. Ke Bandung kan yang berangkat gitu hanya pengurus tuh satu bis, 100-an orang. Dan benar-benar kita bawa anggota yaitu pas ke lawan PSB Bogor. Itu sampai kita bilangnya itu away ke Bogor. Bogor aja masih Bogor gue. bilangnya away gitu. Kita ada 10 Maesari lah gitu. Jadi di tol Jagorawi semua pernah naik di atas tuh. Jadi pas sampai Jakarta, waduh pertebel tuh pila tuh. Itu masih Liga Danhil ya, Bi? Liga Danhil ya? Iya, Danhil Mandiri, Danhil. Ya, boleh. Nah itu berarti memang sesusah itu untuk ngajak orang untuk mencintai Persija. Sorry, Bi, apakah itu ada keterkaitannya dengan dulu kan masih 3 ya di Jakarta? Persija Tim, sama Persija. Ya mungkin lah ya, yang gue bilang tadi, di samping teman-teman udah pada punya passionnya masing-masing ya, punya hobi masing-masing kan, kayaknya baru nih ya. Bang Max aja sama Bang Irfan aja kan juga katanya gue nggak ngerti bola, udah kan. Padahal kalau gue lihat di konten by Dekor ini, BDW Kor ini ya, BTW Kor ini kan, wah gokil banget nih kalau ngomongnya tentang Jakarta Betawinya kan. Masa orang Betawi Jakarta kagak tahu Persija gitu. Ya enggak ada, makanya kita justrunya menimbulkan orang untuk cinta, jangan dihaho-hahoin. Justru gini loh, menimbulkan kecintaan orang itu tidak harus membuat orang cenderung lebih kecil dibanding elu. Dibalikin ya, Bi? Apa ya? Pernah ciklet ya? kan ada karena gini. Karena sebagai ya baik lagi sebagai kita yang nggak awam gitu kan ya, kita tahu Kojek, kita tahu dia lah nih. Tapi bagaimana ini fungsi supporter Jackmania dan kawan-kawan, kita belum tahu. Nah, kecintaan itu kan kadang kan perlu ditimbulkan mungkin karena faktornya karena salah satunya adalah ketidaktahuan kan. Oh, ternyata begini ya. Ternyata begini yang kita tahu kan adalah ini supporter. Ya udah gitu. Tapi penjelasan into details ya seperti lah ya kayak di podcast ini Bi sebenarnya. Kita itu selalu kita menganggap itu tuh warga Dongo. Kenapa kita warga Dongo? Karena kita selalu pengen tahu soal siapa sih sebenarnya orang Jakarta tuh siapa, orang Betawi tuh siapa sih sebenarnya. Terus apa yang dimaksud dengan Betawi, Jakarta dan kawan-kawannya. Makanya pada saat masuk ke bola pun ini cukup menarik nih buat spesifik buat gue yang awam yang nggak ngerti gitu kan. Oh, ini cukup menarik karena kenapa? Oh, ada ya. Kok gini konsepnya ya. Oh, ternyata gue juga baru tahu ternyata supporter tuh memiliki secara nggak langsung andil besar juga buat tim, bukan cuma sekedar ya lu supporter doang nonton gitu, bukan. Ada suaranya. Ternyata ada suaranya ya, beli jersey ya, nonton ya, support dan kawan-kawan itu. Di samping andil untuk tim, kita berandil juga bawa nama kota Jakarta nih, karena bajunya anggota Jackmania kan pertama dulu gue anak Jakarta. Jadi tuh kalau kita keluar away ke kota itu jadi rebutan tuh. Jadi baju-bajunya, gue anak Jakarta nih kan, kata-katanya makanya ini banget ya, songong banget gitu ya, gue anak Jakarta. Nah itu sama kan, kita ngenalin kota Jakarta ya ke daerah-daerah. Ada Jackmania nih, anak kota nih, anak Jakarta, datang ke misalnya kita ke Solo, ke Malang, ke Jogja. Nah itu kita emang sama, kita ngenalin tentang Jakarta, budaya Jakarta ya, mungkin kalau lebih spesifik lagi kan budaya Betawi gitu. Iya. Karena emang di samping tadi kita mengkritisi, ngedukung, revaluasi, sebenarnya kita punya program punya tanggung jawab juga nih untuk ngenalin Jackmania apa sih, Jackmania siapa sih gitu. Makanya dulu kita punya lagu tuh kan Bang Ojek ya, Jackmania asik-asik gitu kan. Jadi emang ketika kita datang ke kota manapun itu pasti diterima, nggak bakal ribut tuh, karena ya tadi
anak Jakarta nih, anak kota datang ke sini dan kita nggak pernah datang, nggak pernah emang bikin rusuh. Ya. Datang kita nyanyi kan, sampai waktu kita mau away ke Bandung aja waktu yang Siliwangi itu, kita nyanyiin kok, ada lagunya kan. Halo halo Bandung gitu kan. Halo halo Bandung, ibu kota periangan. Sudah lama pokoknya sekarang telah menjadi lautan biru kan gitu. Kita bahkan memasuki kota Bandungnya kita nyanyiin lagu itu gitu. Jadi benar-benar Jackman itu hadir ya nggak menakutkan gitu kan. Hadir benar-benar untuk nunjukin, bahkan hadir ya ini loh anak Jakarta asik-asik gitu. Nah, makanya kalau sekarang kalau gue lihat anak-anak sekarang nih ya yang jadi supporter Persija, kalau mereka tuh apa-apa misalnya mau ribut dulu, lu bahkan dulu kita itu dulu datang ke kota itu pengen damai. Kediri ketika dia juara aja, Kediri kan siapa sih tahu kota Kediri? Kalau nggak tahunya kita pabrik gudang garam ya. Ya kan Pabrik rokok lah, pabrik rokok ya. Kita away ke situ karena Kediri sempat naik kan ke Liga Utama Liga 1 gitu kan. Dan dia juara. Kita datang ke kota kecil gitu kan ke Kediri. Dan itu ya benar-benar akhirnya masyarakat Kediri wah kaget gitu kan ngelihat kita, dan kita disambutnya luar biasa gitu kan. Dijamu ya, Bi. Dijamu luar biasa. Nah, itu kan hal kayak gitu kan dulu yang kita tularin tuh. Dan yang seharusnya dijaga oleh teman-teman sekarang nih. Jangan teman-teman sekarang ketika The Jack udah besar Ribut emang. lu mau enak-enak aja gitu kan. Gitu. Oh, jadi sebenarnya premisnya itu sebenarnya apa namanya damai ya? Sebenarnya ketika datang ke kota lain, justrunya menghidupkan UMKM, beli gitu kan, beli segala macem. Nah, justrunya menghidupkan kayak gitu. Kalau supporter itu dijaga kedamaiannya, sebenarnya asik-asik. Jadi kita justrunya punya saudara di kota-kota lain, bukan punya musuh gitu. Karena kalau balik lagi, MH Tamrin dulu juga main bolanya sama pendiri-pendirinya Persib gitu, Otto Iskandar Dinata. Jadi sebenarnya ya damai-damai aja. Cuma, jadi ada oknum-oknum anak-anak baru apa yang maksudnya mungkin ya ini tadi investor judi bola sebenarnya yang ngejar. Yang pengen kita ribut. Tapi kalau beritanya lagi nih sama Abi Irlan ya, Bi, lu kan ini Uwe udah kemana-mana nih. Uwe terjauh lo kemana, Bi? Uwe terjauh kalau di Indonesia di Papua ya. Papua tuh. Kalau yang di luar negeri ke Myanmar sih. Myanmar. Tuh. Uwe gue kalau di dalam negeri Bali, Solo pernah. Oke. Yang paling kalau keluar Singapura gue. Singapura. Uwe kemana? Paling jauh. Ya gue pengen tahu nih pakai 1928 legacy ini gue pengen tahu sejauh mana. Uwe paling jauh mana? Ya pernah nonton Away. Tapi kalau Uwe gitu, Sedangkan kita dijudge. Di sini kita dijudge. Biasa anak baru. Uwe itu dikoordinir sama teman-teman kalau di Jakmania modal sendiri ya. modal sendiri. bayar sendiri. Bayar sendiri, Bang. Makanya tadi kan Bang Kojek bilang militan ketika banget. kita away kita ngidupin UMKM. Sampai kemarin terakhir waktu main di Lampung, itu kan sempat heboh tuh di beritanya Lampung. Jadi ada pusat jajanan di Lampung apa itu namanya, itu diserbu sama anak Jackmania gitu kan. Diserbu secara positif, Dibeli gitu kan. Kita tuh kalau away ke Malang udah pasti tuh tukang-tukang dagang keripik apel itu udah pasti laku banget tuh Jack. Terus waktu di Palembang pasti bawa berkarton-karton pempek tuh anak-anak. Jadi kalau kita away pasti pada belanja gitu. Jadi akhirnya sebenarnya fungsi supporter selain tadi adalah mensupport tim, tapi juga akhirnya pada saat away itu juga akhirnya membantu perekonomian lokal ya. Benar. Dan bahkan gue pernah away itu waktu ke Singapura itu justrunya pendukung Persija jauh lebih banyak daripada pendukung Tampines Rover waktu itu namanya. Kita bahkan itu di timur kita semua. Iya, di timur makanya Abi ada juga deh. Lu poser. Tapi ngomong-ngomong Singapura Bi. Pas kelas poser gua. Aneh pernah nonton Morrissey kan di Singapura. Persija nggak nonton. Nah, Persija nggak nonton. Banyakan orang Indonesia aja dibanding orang ini. Udah kan kita ngomongin bola nih, Bang. Bang Abi, kita kan ngomongin bola nih, Bang Abi. Iya. Kagak, kita ngomongin kampung Betawi nih sekarang nih. Bang Abi lahir di mana asli? Kalau lahir anak Jaksel gua. Wih, Jaksel belah mana nih? di Kebayoran Baru. Bayaran. Lahir kalau rumah sakitnya itu di
rumah sakit bersalin Taman Puring tuh sekarang tuh. Wih, Nah, oke. tinggal tuh di Ajinawi dulu. Haji Oh, Nawawi. jauh lah rada. Jaksel. Terakhir di situ. Cuman setelah di situ kebetulan nyokap nih kan punya saudara cuma 2 nih. Nah, tinggal tuh lagi tuh di Kebun Kacang tuh. Oke. Tanah Abang. Tanah Abang. Tanah Abang. Nah, jadi sebenarnya lama di Tanah Abang waktu itu. Jadi terakhir Tanah Abang itu Brojol kan Abang, Brojol. enggak kan lahirnya di Kebayoran Baru. Oke. terus lama di Tanah Abang. Di Tanah Abang itu terakhir sampai jadi pas zamannya Auri itu sebelum ada lapangan sebelum blok apa sih Tanah Abang itu blok itu kita udah ada di situ. Jadi masih ada Auri tuh. Jadi ada markas angkatan udara tuh di situ. Dari Tanah Rendah tuh di situ. Terus baru pindah lagi nih masih daerah Betawi juga di Srengseng Kebon Jeruk. Nggak jauh-jauh. Kita sini juga. Barat nih. Selatan, pusat, barat. Nah, udah sekarang balik lagi kita ke pinggiran Tangsel karena bini orang Pondok Cabe. Oh. Oke. Tetap Betawi. Tapi orang tua masih di Orang tua di Pamulang. Pamulang. Nah, jadi semua sekarang udah pada ke pinggir semua di Tangsel. Oh, Tangsel dekat rumah. Iya. Pantesan logatnya ada E-nya gitu ya. Betawi Pusat. Betul Ibu. Nggak paham, nggak apa-apa. Iya Betawi Tengah. Betawi Tengah. Iya, Betawi Tengah. Betawi Kota. Kalau dulu alhamdulillah nih tim-timannya kalau di GBK tuh sektor 17 ya Bi. Iya, sektor 17. Sektor 17 menyuarakan juga Palestina segala macam nih. Tribunnya doi nih. Bi, tapi pernah gak ngebobol stadion gitu, pernah gak Bi ngebobol? Iya, apa-apa, kita kan supporter militan nih, garis keras bro. Ya kan lu baru dari kayak baru kan lu juga baru tahu di bola. Enggak, maksudnya gue pengen tahu. Tanah. Pengen tahu, pernah gak Bi? Lagi gue pengen nonton, gue punya duit nih, gue harus nonton gitu. Atau hal paling parah deh menjadi supporter ngapain Bi? Hal paling parah jadi supporter. Jangan berantem, jangan berantem. Yang apa kan cuma diceritain aja sih. Nggak apa-apa, ceritain namanya masih pernah muda. Ya berantem pernah lah ya, pernah. Terus Ngebobol, iya. Pagar pernah juga itu waktu di Pakansari. Sebenarnya sih bukan karena nggak punya tiket. Gue punya tiket gitu. Cuman kan karena penuh berdesakan terus apalagi itu waktu pertama kali Persija pakai Stadion Patriot. Jadi mungkin panitia di lokalnya belum siap lah ya kan. Gitu. Ya udah teman-teman nggak sabar kita bobol tuh kan. Itu di Patriot. Terus kedua sama di GBK sebenarnya pernah juga bahkan gue jadi korban tuh. Jadi korban pagarnya rubuh ketiban. Nah, jadi gue tuh sempet lumpuh 3 bulan gak bangun tidur itu. Jadi ya ketiban pagar GBK. GBK yang zaman dulu tuh yang renovasi yang masih batangannya masih gede-gede banget tuh gede gitu. Buset. Jadi 3 bulan tidur aja gak bangun itu. Jadi gara-gara kita dorong itu pagar. Segitu cintanya. Aduh, jadi Lino dengerin. Ini baru garis keras. Tapi pengalaman itu sih sebenarnya menjadi supporter kan juga bisa menyuarakan banyak hal. Perjuangan tolak reklamasi dulu, Abi juga termasuk. Betul. Tolak reklamasi. Jakarta tolak reklamasi, supporter juga menyuarakan itu. Gitu. Ya karena kan gue punya falsafah bahwa supporter sebenarnya manusia juga kan. Ya. Kita kan manusia pada umumnya lah ya. Apalagi gue di GK emang gue tanamin pertama ya anak harus punya wawasan global lah ya. Wawasan global itu ya lo ke nasionalan, ke Indonesiaan sampai keluar pun lo harus ngerti gitu kan. Terus kedua ya sisi kemanusiaannya kita harus ada gitu kan. Makanya teman-teman suka bergerak tuh kalau ada bencana kemanusiaan misalnya banjir, bakaran, meletus. Nah kita suka galang dana. Bahkan sampai kemanusiaan yang sifatnya perang pun juga kita pernah terlibat gitu kan. Kayak GK itu pernah terlibat waktu perang Suriah gitu misalnya kan. Terus pernah Palestina terus pernah Myanmar. Jadi kita pernah yang galang-galang dana lah gitu. Sampai kalau isu-isu yang sensitif misalnya kayak isu lingkungan kayak reklamasi, terus isu lingkungan tentang penggusuran yang kayak para pancoran. Jadi walaupun sebenarnya kan agak ditentang ya teman-teman. Cuman kan gue bilang ya gue kan juga manusia gitu kan. Gue juga punya hak untuk bersuara, untuk berbicara gitu. Kebetulan komunitas berada di supporter ya udah gue bersuarakan di sini. Kenapa sih kalau misalnya ketika kita misalnya teriak misalnya tolak reklamasi, kok ditolak apa nggak boleh gitu lah. Terus misalnya kita lagi misalnya kita tolak judi gitu kan. Itu kan sebenarnya di bola karena ada kepentingan yang memang ada kepentingan dia yang nggak boleh ada di bawah isu. Coba kalau kita misalnya
Kayak contohnya misalnya ini aja, kita tolak politik gitu misalnya. Nggak boleh bersuara. Lah sementara klub kita aja sponsornya kan sponsor BUMN kan politik. Misalnya kayak Persija ada politik BUMD ya. BUMD. Masa nggak boleh? Karena kan itu bagi gua nggak make sense lah gitu ya, agak bertolak belakang. Jadi sebenarnya bukan cuma sekedar support, maksudnya bukan cuma sekedar support soal apa namanya Persija doang, bukan cuma sekedar support soal bola doang, tapi sebenarnya salah satunya juga banyak hal yang disuarain terkait isu-isu sosial juga ya. Nah kalau Irland dan garis keras begitu. Walaupun kadang-kadang ditentang juga. Iya kayak misalnya masalah PSSI aja. PSSI kan memang induk olahraganya sepak bola di Indonesia ya. Ya kan ketika kita mau bersuara itu teman-teman pada bawa tuh spanduk tuh PSSI goblok gitu kan. Nah itu kan pasti dilarang. Itu bahkan di bak bulus tuh pernah gue pasang di papan skor gitu kan, disuruh turunin. Ya gue bilang ya turunin aja kalau berani kan gitu. Dan itu selalu kita bawa kemana-mana tuh. Jadi bahkan waktu itu pernah siapa Sekjen Nugraha Besus gitu kan, itu gue pasang di depan dia langsung gitu kan, gue sampai dia bilang, sampai dia apal sama gue kan gitu, kamu nih gini. Ya tetap bagi gue PSSI itu gak pernah pinter gitu kan, sampai sekarang pun masih ya bagi gue relevan kalau kita bilang PSSI goblok terus kan. Kayak sekarang ini kondisinya kan ya kayak Piala Presiden aja, Piala Presiden kok tiba-tiba beda gitu kan, venue-nya, tempatnya, beda waktunya. Beda sama ide dia pertama katanya mau memajukan UMKM, akhirnya sekarang nggak ada penonton kan gitu. Nah itu bagi gue tetap PSSI kan goblok ya, nggak pernah pinter. Nah padahal seharusnya nih momentum ini harus diambil nih. Gue sekarang ini kan lebih kencang membicarain tentang perdamaian ya, tentang mengakhiri permusuhan. Momennya itu di Kanjuruhan tuh. Kanjuruhan tuh harusnya supporter semua udah pada introspeksi diri. Dan itu udah terbukti tuh. Semua supporter bersatu, mereka berempati, mereka bersuara bareng-bareng. Waktu di Jakarta kita tabur lilin gitu ya, tabur bunga. Itu semua sport ada tuh. Ada Viking juga, ada bonek di sini. Dan itu bisa akur-akur aja kan. Ya, bahkan 7 harinya Kanjuruhan di Bandung dia ngadain acara tuh 7 harian. Dan itu datang The Jack tuh. Pakai style, pakai atribut kita dan itu aman-aman aja kan. 40 hari Kanjuruhan gue bahkan diundang simposium lah apa seminar gitu di Bandung. Dan itu menjadi titik awal gue 94 gue terakhir ke Bandung dan baru kembali lagi ke Bandung 2024. Hampir saking nggak pernah keberaniannya ke Bandung gitu. 30 tahun. 30 tahun. Dan itu Kanjuruhan tuh, dan akhirnya semua pada introspeksi kan. Sayangnya momen itu nggak diambil sama PSSI itu. Ketika supporter udah pada bersatu, akhirnya udah melupakan permusuhan, melupakan masa lalu. Kita malah dibikin aturan regulasi larangan away. Jadi nggak boleh berangkat gitu kan. Jadi supporter nggak boleh datang. Padahal tuh momennya bagus banget. Nah seperti yang sekarang ini nih. Ketika Piala Presiden ketemu tuh Persija lawan Persib, Arema lawan Persebaya. Ya seharusnya diuji diketemuin langsung. Nah ini kan nggak diuji tuh. Jadi udah buru kita supporter tuh kayak kriminal gitu kan. Sesuatu yang menakutkan, menyeramkan, sampai Arya Sinulinga kan ngomong, kalau kalian masih pada berantem sih, kalau kalian pada damai-damai aja, gua pasti bisa ada pertandingan. Yang kita pikirin tuh keselamatan supporter bukan hanya di pertandingan tapi sampai ke rumah. Gila, sampai dipikir kayak gitu, Pak, selama ini lu kemana aja gitu kan. Lu tahu nggak Persija sama Persebaya, The Jack sama Bonek bisa akur gara-gara apa? Gara-gara waktu anniversary-nya Persebaya yang ke 97 apa 96 ya. Itu dia ngundang Persija dan Bonek menginisiasi untuk mengundang Jackmania. Dan dia coba ngomong ke officialnya Persebaya, gimana kalau kita undang Jackmania kan gitu. Dan itu akhirnya dibawa ke Polda Jawa Timur, dibawa ke Pangdam Jawa Timur, Pangdam Brawijaya Jawa Timur. Dan akhirnya mereka menjamin gitu. Dan akhirnya kita datang ke GBT dan itu akhirnya benar kebukti kan. Jackmania bisa diterima di Surabaya dan udah kita mempunyai kewajiban untuk menerima bonek di Jakarta. Dan itu akhirnya terjadi sampai sekarang. Dan akhirnya yang dulu rivalitas kita kenceng banget, akhirnya sekarang bisa adem. Oh gara-gara itu ya Bi? Ya gara-gara kita itu. bisa akur sama bonek gitu. Gara-gara bonek ngejamin kita. Dan memang rule-nya di The Jack nih kita di supporter ya, kita bisa kemana-mana aja. Salah satunya Semarang. Semarang itu The Jack dulu sering ditimpukin tuh. Dan akhirnya ada teman-teman Semarang, supporter unit baru tuh, komunitas baru, Snack namanya. Ketika biasa kita dipantekin di lapangan di stasiun Poncol. Nah waktu itu dia pantekin kita, tapi bilang
nggak ada bukan ribut-ribut, kita mau damai-damai, dia bawa minuman tuh, ngasih minuman, ngasih makanan, dan itu akhirnya diuji tuh. Pas Persija main ke situ kita diundang 50 orang dulu, 50 orang, dan itu biasa dikata-katain tuh, wah The Jack asu segala macam kan di stadion Semarang Jatidiri. Dan akhirnya teman-teman snack yang ngeborder kita tuh ngejagain sampai mereka bilang yakin semua orang supporter Semarang bahwa ntar kita bisa ke Jakarta. Dan udah kita terima mereka di Jakarta. Pokoknya prinsipnya The Jack tuh, selama gue bisa diterima di kota lu akan gue terima di kota gue kan gitu. Dan itu udah kebukti gitu. Sebenarnya kan pas waktu kita ngundang Anyun ya, supporter stand up comedian supporter Persib juga kan. Anyun cita-citanya apa sebenarnya? Dia udah kerja lama di Jakarta, dia udah cari duit di Jakarta, yang dia pengen apa? Nonton Persib sama Persija di JIS, dan dia pengen nonton banget di JIS dan pengen tahu masuk JIS ya kan. Sebenarnya kan kita nggak apa-apa ya. Kalau orang-orang datang kemari, ayo nonton bareng di JIS. Cuma kadang-kadang kepentingannya kalau di Jakarta kebanyakan, ada kepentingan pusat juga yang harus izin sama Kapolda dan segala macem. Gitu. Jadi sebenarnya yang bikin rusuh tuh sebenarnya ya kalau nggak PSSI pemerintah aja itu ya, gitu-gitu aja ya. Bener nggak Jer? Oknum juga. Nggak, kadang banyak yang masih bocil-bocil juga yang kurang ditatar Ya itu makanya tadi kita harus selalu ngasih inilah ya pemahaman ke teman-teman, edukasi ke teman-teman, literasi banyak kita. Literasi lu tuh harusnya ya kita supporter lokal, supporter nasional, ya udah ini yang kita pakai. Betul. Lu jangan ngelihat militansi sekarang kan enggak nih. Mereka ngelihat di YouTube, ngelihat di TV supporter luar misalnya kan. Wah, supporter lo kayak gini. Sekarang era-eranya apa? AF, OF gitu kan. Average Fed sama OF. Lu lihat kayak contoh kayak gitu. Lah itu bukan contoh kita. Lu kalau mau jadi militan lu nonton langsung Persija di kandang dan tandang, bukan lu berarti ngeliat di TV. Wah, supporter Inggris kayak begini, supporter Rusia kayak begini ya. Lu militannya kayak gitu. Kalau lu dong, baru. Ternyata gue kenal militan aslinya di sini, bro. Iya. Korban bukan abal-abal ini. korban film apa UWD, Iya kan, Freton Liga. korban nonton film OWD, nonton film Walk Rock Green Orange Liga, kan gitu ya. Ya kan lu kebanyakan nonton referensi lu dari situ. Referensi lu itu diri lu sendiri kan. Lu nonton bola di mana dan kapanpun, lu siapin waktu lu. Yang tadi gue bilang kan, kita harus siapin waktu kita di mana kapanpun Persija tanding. Bahkan gue ini yang menurut gue bisa jadi penyesalan gue juga gitu kan. Istri gue lahir itu ketiga anak gue nggak hadir karena gue nonton bola gitu. Nah, Ajar sih kelar. Militansinya emang Botok. bahkan tanggal pernikahan gue itu gue undur gara-gara Persija main. Tuh, garis keras. Undangan dari sebelah gitu. Wah, ini udah makanya Geka, nggak salah garis keras. Jadi garis keras tuh gak harus selama soal ribut pukul-pukul. Itu dong. Bergeser kawinan. Itu garis keras begitu lo geser kawinan. Bahkan gue bilang sama bini gue, karena dulu gue belum militan banget gitu kan. Nah gue sebenarnya pengen militan, kenapa sih pentingan kita nggak di tribun aja pas babak kedua gitu. Makanya izin nggak gue mau nikah lagi, gue di babak kedua gue mau nikah, pernikahan gue di stadion gitu. Wah langsung dijambak. Izinnya nikah lagi coy. Gila. Kalau itu kita nggak bisa bantuin dah. Kita cebokin itu. Sulit. Tapi itu nggak tahu jadi penyesalan atau enggak. Cuman itu jadi cerita gue lah. Gitu. Cerita yang memang ya gitulah militansinya kayak mungkin udah kelewat batas juga kali kan. Sampai bahkan inilah yang lagi-lagi gue nggak sadar nih. Ketika gue coba menanamkan kecintaan orang-orang untuk mencintai klub gitu, mencintai Persija, yang tadi yang suka nonton dangdut, main galau sama, itu akhirnya menjadi militan gitu kan. Cuman tanpa sadar gue juga nanamin kebencian tuh. Jadi kan dulu nih yang tadi pertanyaan dari Bang Max nih kan. Pernah ribut nggak? Ya dulu kita pernah ribut gitu kan. Kita pernah ribut karena dari SMA juga pernah ribut gitu kan. Sampai kita kuliah aja kita pernah bentrok kan. Kan gue anak 98 gitu kan. Ribut gue bukan aja sesama SMA nih, sama TNI waktu itu. TNI. Kolong. Kan lawannya Soeharto dulu gitu. Itu lawan tuh pemerintah. Yang lawan pemerintah. Lawan ketakutan diri sendiri. Apa ya eskalasi? Ya kan kita tanpa sadar nanamin kebencian tuh. Ketika ada supporter yang rusuh segala macam, kita maju paling depan kan. Nah itu kan mungkin teman-teman ngelihatnya,
ribut-ributnya gitu kan. Nah itu yang gue tanpa sadar tuh, apalagi dulu sama Persib kan gue kenceng banget gitu kan. Kenceng lah pokoknya, permusuhan, kebencian itu gue tanamin kenceng banget, dan itu yang tanpa sadar tuh. Anak muda. Kita menanam kebencian tapi tanpa sadar menanamkan juga kebencian. Nah makanya sekarang gue coba meluruskan lah gitu ya, coba menginsafi permusuhan, kebencian yang kita tanamin itu sebenarnya nggak ada manfaatnya buat kita juga. Dan bahkan gue alhamdulillah masih ada kesempatan nih, masih ada kesempatan di teman-teman Bandung Boboto ya, yang dulu gue pernah bersinggungan konflik langsung. Alhamdulillah sekarang semuanya udah pernah ketemu nih, udah pernah ketemu dari Kang Yana, Kang Andi, Kang Albert yang Norton Wall, terus itu udah pernah ketemu. alhamdulillah kan pernah ketemu. Sampai ada lagi dulu nih Rangga ini dulu dia anak SMA 46 nih, adik kelas gue gitu kan. Ya pernah dulu kita di kereta waktu stasiun Jombang gitu kan, pas kerja dia mau berangkat sekolah itu ya begitulah, pernah saya ceng-cengan segala macam, dan pernah juga kita konflik dan akhirnya jadi besar, dan alhamdulillah sekarang diketemuin. Dan itu gue bersyukur banget gitu. Allah masih kasih kesempatan gue untuk ketemu orang-orang yang kita pernah punya masa lalu gitu. Ya bersyukur banget gitu. Malah ngobrolin Persija Persib sama Eko pernah juga ya? Pernah sama Eka, tapi sama Kang Yana itu yang gue kaget lah. Kang Yana ngundang di podcastnya waktu itu macan di dia macan apa ya? Dan itu dia ngomong, karena waktu itu gue ke Siliwangi, gue inget banget tuh. Mukanya tandain tuh pasti ya. Bukan ditanya, maksudnya gue inget banget ada orang yang berpakaian kayak ala Viking gitu, panglima Viking kan. Cuman dia belain gue gitu, ketika gue diserang oleh Boboto waktu itu kan. Badi uy kan gitu ya. Nah itu Kang Yana tuh yang belain. Makanya gue masih ingat siapa tuh yang belain gue. Gue pikir tuh almarhum Kang Ai kan gitu. Nah betik ya. Waktu kita lagi podcast gini Kang Yana ngomong tuh, lagi tuh ada anak The Jack yang izin mas saya mau sholat. Itu gue bilang kan. Jadi pas baru nonton bola gue minta izin dulu mau sholat gitu kan. Nah makanya dia sama bilang, ini supporter kok izin sholat gitu kan. Nah berarti itu Kang Yana. Nah itu berarti udah terkuak tuh siapa orang yang bela, apa yang ngelindungin gue saat itu. Terus kedua sama Kang Albert waktu nonton timnas yang sempat diserang di Jakarta di GBK gitu kan, sama anak-anak The Jack. Nah itu gue yang lindungin dia. Terus Kang Andi itu waktu di Lebak Bulus yang di sweeping tuh, sama anak-anak GK di sweeping tasnya ternyata ada baju Persib kan, dan itu dikejar-kejar, dan itu gue sempet lagi itu kan nendang dia tuh kan ke bawah. Dan alhamdulillah sekarang jadi akrab banget deket sama Kang Andi gitu. Jadi kalau ke Bandung pasti ke dia tuh. Jadi sampai mau keskinanya nih tadi masih ada WA tuh, Abi lagi mana Bi? Wah jadi saking udah sama dia tuh pokoknya udah akrab banget lah. Iya. Terus sama terakhir Kang Yana, ya udah hampir semuanya udah ketemu, termasuk sama Bonek juga gitu kan. Bonek juga. Sampai bahkan kemarin ada dari anak Vicky juga nge-DM kan. Alhamdulillah Bi sekarang saya respect sama Abi segala macam. Terus sampai dia bilang sini dulu yang nyerang Abi waktu Abi ke Siliwangi pertama. Enggak, karena gini, kenapa akhirnya tadi gue bilang kenapa akhirnya gue banyak bertanya soal sportivitas, soal The Jackmania, karena gue memang gue orang Jakarta, gue orang Betawi gitu, tapi di sisi lain gue pernah merasakan impactnya sebagai anak Jakarta, karena bini gue orang Bandung, keluarga gue bobotoh garis keras juga tuh. Pada saat pertama kali gue ke Jakarta, yang gue pikirin tuh bukan permasalahan ini gue diterima sama keluarganya apa enggak, apakah gue akan berjodoh atau enggak, tapi anak Jakarta gimana nih, gue anak Matraman datang ke Bandung, dan gue pernah mengalami ada ketakutan tersendiri itu yang akhirnya, walaupun lu bukan supporter. Iya, walaupun gue bukan supporter, karena masalahnya mau gimana pun ceritanya rivalitas ya soalnya. Cara gue ngomong udah kagak bisa lo umpetin. Si bisa tuh. Tapi pernah ada momen-momen Bandung ya, di Bandung ya, kayak pakai sepatu Adidas aja udah dicurigain kasual eranya itu ya, Bi. Iya kalau sekarang kan memang supporter kan eranya kan kasual gitu ya. Jadi kalau udah gaya-gaya casual gitu udah pasti curiga itu supporter tuh. Makanya ketika ada sweeping pasti yang bakal diciri itu orang-orang yang berkasual kayak gitu, udah dianggap kan pasti ini supporter bola nih. Kalau Jakarta berarti Persija, kalau Bandung pasti Persipan gitu. Nah ini yang gua nggak mau, makanya sekarang kan kita mengakhiri permusuhan lah, karena permusuhan rivalitas itu udah nggak sehat nih. Sampai sebegitunya itu ya. Sekarang udah sampai kayak gitu, udah sampai gitu kan. Yang tadinya kan kita mungkin ceng-cengan di stadion atau misalnya di stadion doang, lo ngata-ngatain atau ribut ya. Sekarang kan enggak, udah keluar. Sekarang kayak orang berkasual aja nih. Lu main ke Bandung, logat Jakarta, bisa jadi kan ditanyain lah, lu pasti supporter bola nih, Persija lu ya kan gitu. Jadi sekarang udah nggak sehat nih. Bahkan di Jakarta ada yang pakai baju Persib, tukang dagang, atau yang pakai baju Persib
lewat doang itu di sweep. Bahkan ketika nobar aja yang jauh dari titik pertandingan, misalnya Persija main di kemarin Samarinda, nobar ada di mana-mana kan, itu bisa pada pas pada ribut ngelukain. Sayang menurut gua Udah nggak lucu lagi. udah nggak inilah ya, udah nggak sehat lah gitu. Makanya ya udah sekarang gua ngajak teman-teman, ya udah nggak ada manfaatnya juga lo berrivalitas yang nggak sehat gitu. Terus udahlah kita akhiri kebencian, karena apa sih yang lo mau banggain? Lu nonton film tentang bola aja, bagi gue itu bukan menunjukkan militansi lu, fanatisme lu tentang klub lu ya. Apalagi lu kayak gini kan gitu. Banyak tuh Bi gara-gara korban apa Green Stoligan, away days. Iya. Nah, persen sekarang kira-kira Bi dengan kondisi saat ini gitu, kalau kita ngomongin kondusivitas suportivitas bola gitu ya, udah berapa persen sih, maksudnya good and the bad-nya tuh berapa persen lagi yang harus kira-kira nih, ini tinggal sekian persen lagi nih untuk buruknya bisa kita hilangin gitu. Sebenarnya sih dari dulu formulanya adalah formula, udah kayak orang pemerintah aja nih. Jadi satu kita untuk daripada jawab ya, yang penting ada. untuk mengakhiri permusuhan, satu pertama stop nyanyian rasis di tribun gitu kan. Jadi lu berhenti tuh, jangan lagi ada nyanyian rasis di tribun gitu. Yang kedua, stop ujaran-ujaran kebencian itu di baju-baju tuh. Kan dulu banyak tuh pakai baju-baju, misalnya The Jack apa, Viking apa. Nah itu kita stop tuh. Jadi ngata-ngatain lah pakai baju itu kita hilangin tuh. Terus yang ketiga, itu stop ujaran kebencian di medsos. Nah, Ya itu kan? paling susah Di medsos kan banyak tuh ya ujaran kebencian. Nah yang keempat, ketika kita sudah berhasil stop nyanyian rasis di tribun, baju rasis di baju apa, kata-kata rasis di baju itu sama ujaran kebencian di medsos, diuji nih teman-teman untuk nonton langsung. Jadi The Jack nonton ke GBLA, dan Vicky nonton ke JIS atau GBK gitu. Diuji langsung, dan itu bisa terjadi pas The Jack sama bonek kan gitu. Kalau itu udah terjadi, insya Allah tuh bisa ketemu. Karena bagi gue nih yang dibutuhkan teman-teman sekarang ini yang penting nurunin ego nih. Nurunin ego untuk mau ketemu. Dan ini gue lakuin semuanya nih. Ketika gue bertemu dengan teman-teman Viking ya, dimanapun gue sebenarnya belum pernah kenal. Kayak kemarin ke Sukabumi aja, gue belum kenal anak-anak Viking Sukabumi. Dan gue cuma minta kontaknya, terus say hi gitu kan. Gue abirlah bla bla macam. Akhirnya ketemu, dan ketemu dari pagi sampai malam. Dan itu kita bisa ngobrol sesantai ini, seenak kayak gini kan. Caranya gimana ngasih tahu ke pendukung Jackmania nih gitu, bahwa nih jangan ada ujaran kebencian apa gitu. Ya itu kita selalu sosialisasiin tuh. Caranya kalau waktu dulu di Bak Bulus ada orang yang pakai baju rasis, itu kita sweeping tuh. Kita larang, kita nggak boleh pakai tuh baju kayak gitu. Dan sampai ada tukang dagang pun kita sweeping dagangannya. Jadi nggak boleh pakai baju itu. Dan itu yang harus dan buat anak-anak sekarang nih yang lu pada bikin baju-baju rasis, dulu kita tuh kayak gitu, kita sweeping tuh. Nah sekarang tinggal dibutuhin keberanian teman-teman pengurus nih. Korwil kalau ada orang yang pakai baju rasis, lu ambil dong. Dan nyanyi Ini rasis nggak boleh. the real berjuang dari dalam. Karena dulu kita lakuin itu di Lebak Bulus, kita pengurus belum banyak. Tapi kita berani ngelakuin itu kan. Ada nyanyian rasis, bahkan Dung Ferry aja kan pernah mukul anak-anak yang nyanyi rasis kan gitu. Iya. Baju rasis. Dan sampai medsos nih. Medsos nih bisa. Kenapa nggak bisa? Pernah ada akun anonim. Iya. Dia memplesetkan Persija gitu. Dan itu kita bisa track kok, kita bisa panggil. Dan akhirnya orang itu nutup akun gitu kan. Ya ini kalau akun-akun yang menebarkan kebencian, masa sih kita nggak bisa ngelakuin itu? Di report aja. Bisa kan, dia pakai nama Persija, dia pakai nama The Jack, dia pakai nama apalah gitu ya. Lu pakai nama Jakarta tapi lu menyuarakan seakan-akan lu mewakili Jakarta, dan lu ngerugin kita nih kan gitu. Dan gue pernah DM-in kok atu-atu tuh akun-akun yang kayak gitu. Ya bisa-bisa aja mereka nurut gitu kan, asal kita mau gitu kan. Gitu Bang. Yang penting ada effort. Mau nggak mau memang akhirnya pada saat supporter ini kan akhirnya menjadi sebuah komunitas, memang akhirnya memang harus ada penggerak ya yang mau untuk secara nggak langsung bekerja lebih lah untuk monitoring lah, ngeliatin satu. Ya harus, karena kan Jackmania organisasi, kita ada korwil, ada korlap. Ya udah mereka yang bergerak. Ketika di tribun ada nyanyian rasis, nah lu harus negor gitu kan. Karena lu nonton pakai tiket The Jack kan. Dan dari mana? Ke trackingnya tracking tuh. Ya udah harus iniin, harus ada ketegasan ya. Dan makanya gue berharap kepengurusan Jackmania besok nih, ketum kita yang baru Bang Adit, ya mudah-mudahan Bang Adit bisa tegas nih ke pengurusannya. Jadi jangan lagi besok nih ada lagi nyanyian rasis lah di tribun. Kacau sih. Karena yang untuk apa? Lu tadi kan Bang Ojek bilang 5 abad Jakarta nih, 100 tahunnya Persija. 100 tahun kita pengen juara. Ya udah yuk kita buktiin nih.
nggak ada satupun lagu rasis, yang ada lagu kecintaan semua, lagu dukungan, lagu motivasi buat tim kita kan itu yang penting. Oh, gua keren lagi. Antifa. Duh. Harusnya ketemu dia nih. Udah tua banget. Iya, pas benar ya, pas. Tapi dia sah jadi gubernur. Kan udah 40 tahun. Yang jelas yang nggak boleh nonton sama bini mah dia. Lu paling jauh nonton Persija kemana? Gue seriusan. Gue pikir dia udah sedalam Semilitan itu ya? Udah semilitan itu karena sepatu lu lihat. Gua anak jangan. Dan dia adalah salah satu orang yang paling sering pakai bajunya baju Persija udah paling Apalah, sering segala dia. macam apapun Gue ya. pikir nggak taunya. Berarti kalau gini apa nih? Grup siapa namanya? Tolong, Masa nyerah? damai lah. Biar kita bisa nonton Uwais. Oke. Pengen banget juga. Motoran dulu kali. Susah. Bola. Motor aja dulu nggak usah jauh-jauh ke Bogor. Nih jadwal kawin aja bisa geser. Tapi kalau sekarang kan lebih gampang kalau away kan. Ada pesawat, ada kereta gitu. Oh, Kita bisa udah aja udah makan pasti kita kalau away tuh naik kereta ekonomi. Oh, Jadi lebih berat gitu kan. lebih Kalau sekarang kan lebih gampang sebenarnya, apalagi dia kan pasti uangnya banyak deh kan. Uangnya nggak banyak. Peleternya banyak. Tapi sebenarnya gampang bang. Kalau mau ninggalin gak bisa ajak. Karena gue juga ngajak istri gue dan bahkan sekarang ngajak anak gue yang umur 5 tahun itu buat ke stadion buat nonton. Udah aman sekarang nonton bola stadion bareng anak-anak. Tapi gue pengen merasakan sih Ayo, sebenarnya. sama gue. Pengen merasakan Iya. gua. Pengen merasakan. Enggak kamu usah, aja nggak usah, lu izin aja dulu. Bisa Bi. Kalau Sriwijaya FC udah masuk Liga 1. Bini gua orang Palembang. Lah bini kalau kan gak suka bola. Suka. Oh, suka. Udah paket bertiga VIP 7,5 nonton di home Oke, aja. Ini final Bi ya. Final pertanyaan apa namanya final nih. Gua belum. Iya nanya dulu. Ayo coba Nanya. Bi. Di usia yang pala 4 lah ya. Masih bisa nggak sih daftar KTA? Oh bisa kan, KTA itu kan nggak ada batasan maksimumnya ya. Nggak ada batasan. Yang ada cuma minimumnya. Jadi 17 tahun tuh kalau ber-KTA Jackmania. Kalau di bawah 17 tahun harus ada surat izin orang tua gitu. Karena kan agak susah ya kalau nggak pakai KTA buat nonton mesti ini. Agak selama ini nitip temen. Enggak, Selama ini gampang online. katanya cuma 3 kali nonton. Bacot. Emosi. Online bisa, yang bukan dari korwil online. Online itu kan buat di VIP sama barat Iya, ya. buat barat, Barat sama VIP, VVIP. Kalau Tribun. hah? Tribun. Gak level lu. VIP 7,5 bertiga keluarga family pakai family. Iya, pakai family ada ya. Ada, gue nonton pakai family mulu anak gue. Berapa? 7,5. Ya, dingin Berarti Pay letter lo sebulan kok. nontonnya sekali mikir 2 tahun. Bi, nah, satu lagi kalau pakai KTA jadi berapa Bi? Enggak, kalau KTA itu kan sebenarnya Diskon. Bentar Bi, kok nyari diskon? Ya salam. Nggak, kalau KTA itu emang bukan diskon, cuman di The Jack itu kan Tribun Utara, Timur sama Selatan itu memang dialokasiin buat Jackmania kan gitu. Dan memang harganya itu kayak tahun lalu kan kita harganya 150.000 ya. Ya udah 150.000. Nah, kalau KTA itu yang bukan berarti diskon dan juga bukan berarti berjaminan dapat jaminan tiket dapet. sebenarnya. Cuma memang itu tiket dia alokasiin ke korwil-korwil. Nah, ada kuotanya masalah lu juga dapat ya. apa enggaknya kan tuh kembali lagi ke kitanya nih ya. Lu kalau aktif di korwil lu kan berarti korwil akan ngasih kebijakan yang diutamain karena kan memang terbatas kan jumlah tiket. Tiket tuh berapa sih jumlahnya misalnya 20.000. Nah, sementara anak DJ kan lebih dari 20.000 gitu kan. Jadi ya memang ya screeningnya paling itu ya siapa yang paling aktif kan biasa gitu. Gimana paling aktif ya poster-poster lah pikiran. Mau gue liatin nggak nonton VIP aja kan.
VIP. Bahkan kalau yang kemarin yang kita pakai online, kalau pakai apa Bank BRI ya, Bang, itu iya. bahkan ada Rp1 waktu itu. Iya. Jadi kalau lu cepet-cepetan tuh. War. Liga belum mulai udah dari sekarang. Apa lu cicil? Yang lu cicil apaan lo? Pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan. Berarti baru terkuak ya. Lo pikir dia The Jack banget ya? Gue pikir Persija banget ya. nih, nggak lebih nggak kurang. Demi Allah gue pikir dia anaknya dejek banget. Persija banget. Gue pikir dia Persija banget karena dari mulai celak sepatu. Baju seru kalau Jersey, podcast iya, Persija mulu ya. Dan berapa kali kan kalau misalkan di podcast kemarin gitu pada saat podcast sama Anyun kan kayaknya menunjukkan Gue nih Persija banget. Iya. Tapi sah kan Bi mencintai tanpa Iya. harus sering datang nonton Iya, langsung. keren. Nonton itu kan nggak perlu nonton langsung ya. Karena sekarang juga yang tadi gue bilang Di rumah. stadion juga udah penuh kan, tiket juga terbatas. Ya udah, lu bikin nobar-nobar aja, lu nonton di kafe-kafe. Malah gue pengen itu ya. Kalau Persija Persija tanding. tanding itu kayak waktu AFF tahun berapa tuh? Yang 2000. Dan itu kan di sekitaran GBK tuh. Iya. FX, Senayan City, Pada nobar. pada orang-orang pada pakai baju atribut timnas, pada nonton wah ini keren banget kalau andai kan pas Persija tanding kayak begitu gitu. Nah, jadi nggak perlu kita ke stadion nih. Bang aja gue belain lu, tenang aja. Jadi ente di podcast mau pakai baju Persija tuh keren banget. Kita nyebarin ya enggak? Itu dakwah kita tuh, dakwah kita Bilhal. Iya. Enggak cuma tadi apa pas Doi bilang di Persija, Bang Abi bilang apa? Kok apa tadi? apa itu yang mana nih? Yang mana Persija yang mana nih? Persija yang mana? Itu baju Persija yang mana? Kok gue baru tahu. Ya kan fan art Gak tahu sendiri. bootleg. Bukan ori kayak aja, bukan ori. Tapi satu cita-cita gue dan juga kepengenan gue tuh benar-benar setiap Persija tanding tuh kalau di semua lini tuh orang nonton tuh. Iya, benar. Kayak di Bandung kalau Bandung lagi main itu semuanya pada Iya, iya. nonton. Dan dari kecil itu menurut gua karena itu tadi gue bilang karena keluarganya bini gue boboto garis keras. Jadi dimanapun lagi event keluarga, lagi acara apa segala macam, mereka kan tetap buka handphone tuh. Iya. Buka handphone. Nah, mungkin itu kan akhirnya yang bisa ditularin ya, maksud gua dari sisi kita nih yang memiliki secara nggak langsung memiliki medium untuk berkomunikasi. Makanya tadi menurut gua ada satu pertanyaan terakhir, kira-kira ada sih nggak sih pesan-pesan buat warga BTW in the Hut dan juga warga Jakarta, apa namanya, warga Betawi. anak-anak Betawi, anak-anak Jakarta, orang-orang bercinta terhadap Persija gitu kan ya. Ada nggak Bi pesan-pesannya di? Iya. Pesan-pesan dulu. Iya, atau yang ini Bi, misalkan kayak menumbuhkan cinta tuh kayak Abi ada di organisasi, tapi ada juga orang mungkin kayak gue yang tidak memilih berorganisasi. Itu yang penting kan semuanya cinta sama Persija. Nah, kita sama-sama nih membangkitkan cinta itu nih. Iya. Itu ada nggak Bi? Iya, kalau diri kita Jackmania kan selalu bilangnya Jakarta harus lebih Persija tuh. Nah, Jakarta harus lebih Persija itu ya semua yang ada di kehidupan kita tuh di Jakarta ya harus Persija tuh. Kayak contoh nih Bang Ajar nih pakai baju kan legacy Persija. Nah, itu kan salah satu. Jakarta harus lebih Persija. Sepatunya gue Anak Jakarta. anak Jakarta, gue The Jack ya. Itu kan baju sepatu yang Persija. Tuh iya yang edisi ini The Jack. Iya, gue The Jack kan gitu. Tangan puring tapi itu. Kirim Eh, endorse. kayak sekarang lagi rame nih mural-mural tiap kelurahan kan pada berlomba-lomba tuh bikin muralnya yang tadinya gambarnya itu aja kan. Nah sekarang kan udah mulai ada. Kalau dulu gambarnya kan kayak bunga apalah ya rumah pohon gitu kan. Sekarang udah ada Persija logo Persija Di macam. Bintaro udah mulai banyak tuh Bi. Nah ya kayak gitu-gitu kan itu kan Jakarta harus lebih Persija. Dan Jakarta lebih Persija kayak gue nih di rumah. Semuanya itu semua serba oranye tuh gitu ya. Apapun oranye gitu kan. Jadi gue tuh kalau beli sebenarnya iseng doang. Yang penting warna-warna gue beli aja udah. Nah, ini rumah gue jadi oranye gitu. Nah, kalau orang kan akhirnya lihatnya bilang, kok sebenarnya serba oranye ya? Emang kagak niat beli. Ya ada pas warna oranye udah gue beli aja. Walaupun itu pasti dipakai apa enggak, gayung gue beli semua oke serba oranye. Sampai pentungan palu aja hammer tuh. Warnanya oranye juga, sampai tang warna oranye, obeng warna oranye gitu. Ya gue beli aja gue iseng gitu. Itu kan salah satu kita untuk mencintai Persija. Karena udah gitu ya. beneran daging tuh ya. Walaupun lo nggak nonton gitu kan. Dan kalau pesan gue sih sebenarnya The Jack sekarang udah besar banget nih. Kalau orang dulu bilangnya Persib gitu kan boboto sejak lahir ya. Dan sekarang kan The Jack juga kita besar di banyak. Nah sekarang memang justru dibutuhinnya ketika kita udah besar udah banyak ini ya kembali lagi ke sebenarnya lu mau nonton bola mau ngapain sih? Lu nonton bola kan emang buat tim kan. Lu dukung di kandang, lu dukung di tandang, yaitu buat tim lu nih. Jadi jangan lagi ketika ada niat-niatan di luar itu. Jangan sampai akhirnya kalau kata-kata Bung Wery nih,
lu nih Persija lovers harusnya. Jangan jadi Viking haters. Cakep. Jadi ya udah kita hanya pencinta Persija, bukannya musuh membenci karena lu nonton bola karena ada lawan Persib nih atau ada Viking, lah jangan sampai kayak gitu. Oke. Gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya message utamanya sebenarnya adalah baik itu Jakarta atau Persija, kita tuh berarti inklusif ya. Ya. Iya. Kita terbuka buat semua. Terbuka Yang buat penting semua. baik lagi mencintai Jakarta juga mencintai Persija. Baik, berarti kalau begitu kita pamit undur diri. Gua Irfan. Gua Maxi. Gue Kojek. Gue Adi Irlan. Thank you Kita Abi. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on.